kita mulai aja ya Pak. Share screen-nya udah kelihatan kan ya? Udah ada, Kak. Udah, Kak. Selamat datang di lab 2 praktikum investasi dan persahabatan. Di sini di lab 2 ini kita tuh bakal belajar mencari risk dan return dari portofolio. Kalau di yang sebelumnya, kita itu kan di lab 1 belajar mencari risk dan return dari single aset. Jadi kita investasinya di satu aset investasi aja. Nah, kalau di lab 2 ini kita tuh cari risk and return dari portofolio. Berarti kita investasi itu di berbagai aset. Kalau sekarang udah kedengar belum suaranya? Udah jelas. Ya, oke. Tapi paling aku off cam aja ya, soalnya nggak bisa on cam. Suaranya keras-keras. Oke, aku ulangi aja dari awal apa gimana? Tadi nggak kedengeran banget nggak? Iya boleh Kak, soalnya tadi keresak-keresak banget dari awal. Oh ya, oke. Nah, jadi kita di lab 2 ini, kita tuh bakalan belajar tentang risk and return dari portofolio. Nah, kalau di lab kita kemarin kan kita itu cari risk and return dari single asset. Berarti kita tuh investasinya di satu aset investasi aja. Nah, kalau di risk and return portofolio ini, kita tuh investasinya di berbagai aset investasi. Nah, untuk portofolio ini, di portofolio ini itu ada teori dari Markowitz, di mana menurut teori ini, kalau investor itu, dia tuh cenderung sebagai risk averse, sehingga dia tuh melakukan investasi dengan cara melakukan berbagai investasi, jadi ada sekumpulan investasi untuk memperkecil resiko dia dengan cara diversifikasi. Diversifikasi itu apa? Itu tuh adalah kita melakukan investasi tapi kita sebar di berbagai jenis aset atau sekuritas, atau biasanya itu ada istilah namanya don't put your eggs in one basket. Jadi kita jangan berinvestasi di satu aset investasi aja, atau misalnya kita kalau berinvestasi saham jangan di satu perusahaan aja, tapi kita sebar ke banyak jenis aset gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya si diversifikasi ini tuh bisa memperkecil resiko? Karena kalau kita ngelakuin diversifikasi ini nih, berarti kan kita tuh ada berbagai jenis investasi ya. Misalnya kita saham di saham A, saham B, dan saham C. Jadi kalau misalnya nanti si return dari saham A-nya itu lagi jelek, lagi turun, kita tuh nggak terlalu rugi banget karena kita bisa ketutup sama return dari saham B dan saham C. Beda kalau misalnya kita single asset. Kalau misalnya kita cuma investasi di saham A doang, kalau rugi ya udah rugi aja gitu, nggak bisa ditutupin sama yang lain kayak kalau misalnya kita ngelakuin portofolio ini, diversifikasi ini. Nah, sampai sini udah jelas. Kalau udah jelas, aku lanjut ke return. Nah, buat cari return dari portofolio itu tuh ada dua cara. Ada yang cara pertama ini dan cara kedua. Nah, bedanya apa? Kalau di cara yang pertama, cari return portofolio ini, kita tuh udah tahu si expected return-nya. Jadi di sini si weighted atau si bobot tertimbang, atau dia tuh proporsi dari investasi kita, proporsi satu aset dibandingin sama semua aset yang kita punya gitu. Dikali sama si expected return-nya kalau yang pertama. Kalau di yang kedua, itu si weighted-nya kita kali sama si return-nya dibagi N. Kalau di sini nggak harus dibagi N lagi kalau yang udah expected. Kalau yang dianya masih return aja, itu kita bagi lagi sama N-nya.
Nah, buat taunya itu kita biar ngerti cara ngitungnya itu kita lihat di contoh soalnya. Kita bisa hitung bareng-bareng ya. Nah, ini ceritanya tuh aku investasi di 2 perusahaan, di Wika dan di BBNI. Nah, weighted di Wika-nya itu sebesar 0,7 atau 70%. Di BNI-nya itu kita 0,3 atau 30%. Return di Wika tanggal 1, 2, 3 itu 4%, 3%, sama 4%. Kalau di BNI itu 6%, 4%, sama 6%. Nah, di sini kita tuh kan taunya return-nya. Berarti kita pakai rumus yang kedua kan. Karena kita tahu return-nya. Bukan si expected return-nya. Jadi cara carinya itu berarti kita cari dulu return harian portofolio yang pertama, yang tanggal 1. Berarti cara carinya buat yang tanggal 1, kita totalin si weighted dikali sama si return-nya. Si weighted yang Wika itu kan 0,7. Terus kita cari sama return. Diketak kali sama return-nya 4%. Terus kita tambah sama weighted-nya yang BNI 0,3. Terus kita kali lagi sama si return-nya 6%. Hasilnya berapa? Ada yang udah hitung? 0,046. Iya, 0,046 atau 4,6%. Nah, berarti dia si return harian portofolio yang tanggal 1 itu 4,6%. Nah, sekarang kita cari yang tanggal kedua. Sama aja caranya sama yang tanggal pertama. Cuma return-nya kita masukinnya beda sesuai yang return tanggal kedua. Berarti 0,7-nya kita kali sama 3%. Terus di sini yang kedua 0,3 return-nya dia 4% di hari kedua. Berarti hasilnya berapa? 0,033. Ya. Atau 3,3%. Nah, di hari ketiga juga sama aja cara carinya. Tapi return-nya di hari ketiga itu dia sama kayak return hari pertama. 4% di Wika sama 6% di BNI. Hasilnya berarti sama kan 0,046 atau 4,6%. Nah, jadi di sini return harian portofolio yang kedua itu 3,3. Yang hari ketiga itu 4,6. Nah, begitu kita totalin ini semuanya. Totalnya berapa? Ada yang udah hitung belum? $12,5. 12,5%. Nah, berarti cara cari expected return-nya itu si totalnya si 12,5. Di 12,5%-nya itu kita bagi sama N-nya. N-nya berarti ada 3 kan, tanggal 1 sampai 3. Itu berarti N-nya ada 3. Berarti hasilnya berapa? 4,18 ya? 4,17. 4,17. Ya, pokoknya segitu. 4,17 atau 4,17%. Nah, berarti dia expected return dari portofolionya itu 4,17%. Nah, kita ingat lagi kalau misalnya kita yang pakainya tahunya yang R, kita berarti pakai yang rumus kedua. Sampai sini udah jelas belum? Ada yang masih kurang jelas? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, kalau di contoh soal yang kedua itu kita udah tahu nih expected return-nya berapa. Berarti kita pakai cara yang pertama. Tapi di sini kita belum tahu weighted-nya berapa. Berarti kita harus cari tahu dulu weighted-nya. Berarti weighted-nya Wika itu si 35 juta yang kita investasiin dibagi sama total investasi kita 100 juta. Berarti weighted-nya itu 35% ya. Nah, kalau yang
BNI berarti sama aja caranya. Berarti si 45 jutanya kita bagi 100. Berarti 45%. Nah, kalau yang Kimia Farma juga berarti dia sama 20 bagi 100. Berarti 20%. Nah, di sini expected return yang diketahui berarti kita pakai rumus yang pertama. Berarti weighted yang 1 dikali sama expected return yang 1. Berarti yang 35% weightednya Wika itu kita kali sama expected return-nya Wika 12%. Terus weightednya yang BNI 45% kita kali sama expected return-nya 15%. Terus yang Kimia Farma juga sama. Berapa hasilnya dia yang udah hitung? Ada yang udah hitung belum? %12,35%. 12,35. Oke. 12,35%. Ya, gitu. Jadi ini buat cara pakai yang pertama, yang contoh soal yang pertama itu pakai rumus yang kedua. Sampai sini ada yang kurang jelas? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Ke tipe-tipe dari risiko. Jadi risiko itu ada dua, yaitu unsystematic risk sama systematic risk. Nah, kalau unsystematic risk itu dia risiko yang dapat diperkecil melalui diversifikasi. Nah, dan dia itu cuma berpengaruh doang sama satu perusahaan. Contohnya itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Nanti dapat plus. Pergantian board of director, Kak. Ya, siapa tadi? Pergantian board of director. Ya, tadi siapa? Tiara. Oke, iya. Pergantian BOD. Dia bakalan menyebabkan ada risiko yang timbul karena biasanya kalau ada BOD yang ganti itu si harga saham perusahaan itu tuh bakalan turun. Nah, di sini kenapa dia bisa diperkecil melalui diversifikasi? Karena si pergantian BOD itu kan dia itu cuma mempengaruhi si perusahaan itu doang ya, perusahaan yang BOD-nya itu ganti. Nah, berarti kalau misalnya kita ngelakuin diversifikasi, kita investasi di saham lain, bukan di saham perusahaan itu aja, kita masih ada return dari saham perusahaan lain yang BOD-nya itu nggak ganti, nggak lagi turun harganya. Jadi kita nggak terlalu rugi gitu. Dibandingkan kalau kita cuma investasi di perusahaan itu aja yang lagi ganti BOD-nya. Gitu. Kalau systematic risk itu tuh dia beda. Kebalikannya dari si unsystematic. Jadi dia tuh tidak dapat dihilangkan si risikonya ini melalui diversifikasi. Contohnya apa? Ada yang bisa bantu? Inflasi, Kak. Tapi karena dia udah raise hand, karena dia dulu, boleh? Contohnya itu bisa dari krisis moneter, inflasi, terus tingkat suku bunga, pajak, dan lain-lain. Iya. Jadi dia tuh kayak inflasi ataupun tingkat suku bunga. Jadi dia tuh biasanya tuh masalah-masalah ekonomi secara makro. Jadi dia tuh nggak bisa dihilangkan dengan cara diversifikasi karena nggak cuma satu perusahaan aja yang kena dampaknya, tapi semua perusahaan kena dampaknya. Jadi kita tuh bakalan kita bakalan ngalamin si risiko itu gitu, bakalan menghadapin si risiko systematic risk ini walaupun kita melakukan diversifikasi. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu?
Kalau nggak ada, lanjut ke grafiknya. Nah, ini tuh grafik antara hubungan dari number of securities dengan si risiko portofolio kita. Nah, di sini kita bisa lihat nih si non-diversifiable risk itu adalah si systematic risk yang nggak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Yaitu si bentuknya itu datar karena dia tuh nggak terpengaruh kan sama number of asetnya, nggak terpengaruh sama si diversifikasi. Jadi berapapun aset yang kita punya, si risikonya itu bakalan ada risiko di sini gitu. Nah, sedangkan si diversifiable risk atau si unsystematic risk ini tuh dia bakalan cenderung semakin turun. Kalau si number of securities-nya itu semakin banyak, dia itu bakalan semakin turun resikonya. Tapi dia juga nggak bisa melewati si non-diversifiable risk ini, karena semua orang pasti bakalan menghadapi si systematic risk ini, jadi nggak bisa sampai 0 gitu. Si systematic risk-nya itu nggak bakalan sampai 0, karena pasti bakalan ada. Jadi paling dia nanti makin melandai dan lurus kayak gini. Tapi dia nggak bisa melewatinya. Tuh. Sampai sini, apakah cukup jelas? Jelas, Kak. Oke. Aku lanjutin ke cara perhitungan dari risiko. Kayak di kita kemarin pas single asset, di sini kita juga cari standar deviasinya. Tapi kita cari standar deviasi untuk portofolio kita. Di sini namanya standar deviasi P portofolio. Nah, rumusnya itu akar dari total RJ dikurangi RP. Terus kita kuadrati dibagi N atau N-1. Nah, RJ-nya itu adalah return harian portofolio. Yang bisa kita cari dengan cara si RA kita kali sama WA-nya, terus kita tambah RB dikali sama WB, ataupun selanjutnya gitu. Kalau misalnya ada RC dikali sama WC. Nah, sedangkan RP-nya itu expected return portfolio. Yang tadi kita udah cari di sini nih, yang si RP ini. Nah, itu tuh adalah expected return portofolionya. Terus kita bagi sama N-nya. N-nya itu sama kayak kita kemarin, kalau misalnya kurang dari 30 itu kita pakainya N-1, kalau lebih itu pakainya N yang kayak kemarin. Gitu. Terus di sini tapi di portofolio ini tuh kita ada yang namanya kovarian. Kalau kovarian itu kita mau mencari hubungan antara aset A dengan aset B. Jadi mau mencari hubungan antar aset investasi di portofolio kita. Nah, cara carinya kovarian AB itu berarti kovarian antara aset A dan B adalah total dari RA dikurangi expected dari RA dikali RB dikurangi expected dari RB dibagi N atau N-1. Nah, karena dia ada yang mau ditanya atau teman-teman ada yang mau ditanyain? Oke. Oh, nggak ada. Nah, si kovarian ini tuh dia bisa berbentuk positif ataupun negatif. Kalau misalnya dia berbentuknya positif, itu dia berarti si hubungannya itu adalah searah. Berarti kalau misalnya si aset A-nya itu naik, berarti aset B-nya itu naik juga. Kalau misalnya dia 0, itu berarti dia nggak ada hubungannya. Sedangkan kalau misalnya dia negatif, itu berarti kalau aset A-nya naik, aset B-nya itu harganya bakalan turun. Berarti hubungannya itu dia berlawanan gitu. Lalu di sini tuh ada coefficient of correlation. Nah, kalau coefficient of correlation itu tuh kita mau cari tahu nih tingkat seberapa besar sih kayak degree atau tingkat dari hubungan aset A dengan aset B-nya. Cara carinya itu si kovarian AB-nya dibagi sama standar deviasi A dikali sama standar deviasi B. Nah, si koefisien correlation ini juga sama kayak kovarian, dia ada yang positif, ada yang negatif, ada juga yang 0. Kalau dia dibilangnya perfectly negatif, itu berarti nilai si koefisien correlation-nya itu -1. Nah, berarti artinya hubungannya itu berlawanan. Kayak yang tadi kovarian, berarti kalau misalnya harga
aset A-nya itu naik, berarti harga aset B-nya itu bakalan turun. Nah, kalau perfectly positif, itu berarti nilai dari koefisien correlation-nya itu +1. Berarti hubungan dia itu searah. Kalau yang satu naik, satu lagi juga naik. Kalau uncorrelated, itu tuh dia berarti 0, si nilai dari koefisien correlation-nya. Berarti dia tuh tidak berhubungan antara si A, harga yang A dan B itu dia tidak saling berhubungan gitu. Cuma kalian pasti kayak mikir reaksi kovarian tuh apa sih sebenarnya bedanya sama coefficient of correlation, karena kita sama-sama lihat hubungan A dan B gitu. Sama-sama ada negatif, positif, sama-sama bisa lihat berlawanan atau searahnya. Tapi bedanya itu si kovarian dia tuh nggak ada nilai batasannya. Kalau dia positif ya udah berarti dia searah gitu. Kalau dia mendekati negatif atau dia negatif itu berarti dia tuh berlawanan gitu. Nah, itu tuh dia nggak ada si batasannya. Kalau sedangkan si coefficient of correlation itu ada batasannya dari +1 sampai -1 gitu. Sampai sini udah cukup jelas. Zanti mau nanya. Ya. Jadi kalau dalam pengukuran untuk hubungan di portofolio antar aset di portofolio itu lebih baik kita cenderung melihat hasil atau angka dari kovarian apa coefficient of correlation. Terus kalau itu mungkin nggak misalnya di kovarian hasilnya minus terus nanti di CC-nya itu nanti dia hasilnya positif. Mungkin nggak kayak gitu nanti. Oh iya. Jadi kalau kita lihat lebih mending ke koefisien korelasi karena dia tuh ada bakunya gitu, ada si batasannya gitu biar kita tuh bisa tahu dia tuh positif apa negatifnya tuh berapa gitu tingkatnya. Misalnya kalau dianya nilainya tuh 0,8 berarti kan dia minus 0,8 itu berarti dia mendekati -1 kan, berarti dia berlawanan dan hubungannya tuh erat gitu, berlawanannya tuh tinggi gitu kekuatannya. Kalau misalnya di kovarian ini kan kita nggak ada batasannya ya, jadi susah gitu buat ngelihatnya, buat ngeinterpretasiinnya tuh agak susah kalau si kovarian. Terus dia nggak mungkin si coefficient of correlation-nya dia positif, tapi kovariannya dia negatif. Nggak mungkin karena dia tuh pasti sama. Kalau si coefficient correlation-nya positif, pasti si kovariannya juga positif gitu. Berarti aku rangkum antara kalau misalnya buat dasar keputusan antara kovarian sama CC lebih baik kita pakai coefficient correlation ya? Iya, lebih baik itu karena lebih kalau aku baca tuh katanya dia lebih mudah gitu diinterpretasiinnya dia berlawanan atau enggaknya atau searahnya. Makasih Reza. Oke. Berarti kalau misalnya ini kita ngelakuin portofolio, kita mau memperkecil resiko, kita berarti lebih mending yang mana? Yang negatif, positif, apa uncorrelated? Ada yang bisa jawab? Yang enggak. Oke. Kalau dari yang aku baca itu katanya tuh lebih baik kita tuh yang negatif. Karena hubungannya berlawanan, berarti kan kalau harga yang satunya naik, kita harga yang satunya itu turun gitu. Jadi kita atau enggak yang harga satunya turun, kita satunya lagi naik. Jadi masih bisa ketutuplah kerugian kita di yang turun itu. Tapi bisa juga sih yang uncorrelated, tapi dibilangnya emang uncorrelated itu lebih baik dibandingkan dengan yang positif. Tapi kalau yang lebih baiknya lagi itu yang negatif gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke. Sekarang lanjut ke two security case. Nah, di sini tuh kita mau cari tahu standar deviasi dari dua aset investasi. Kalau kita tuh punya dua aset investasi. Nah, apa sih bedanya si standar deviasi yang two security case sama standar deviasi yang di sini nih? Nah, bedanya itu kapan kita pakainya. Kalau kita standar deviasi yang ini tuh kita pakai kalau misalnya kita tuh belum tahu sih koefisien korelasinya dia atau kita belum tahu sih standar deviasi dari masing-masing asetnya, ya dari aset A atau aset B-nya gitu. Terus kalau standar deviasi yang ini nih yang awal itu tuh dia bisa digunain lebih dari dua
aset investasi. Kalau yang ini cuma bisa dipakai kalau kita punya 2 aset investasi aja. Tuh. Cara carinya ini berarti akar dari weighted A kuadrat dikali standar deviasi A kuadrat ditambah weighted B kuadrat dikali standar deviasi B kuadrat ditambah 2 dikali WA, WB, terus kita kali lagi sama covariance-nya. Ini covariance tuh selain rumus yang ini bisa juga rumusnya tuh ini karena dari pindah rumus dari yang ini. Jadi dia bisa aja rumus si covariance itu yang si AB ini, standar deviasi AB-nya itu kan bisa aja sama kayak yang rho AB yang kayak gini ya, rho AB dikali standar deviasi A dikali standar deviasi B. Ini rumus lain dari covariance. Ada yang mau ditanyain? Boleh. Aku ulangin perbedaan STD portofolio sama to security case. Ini tuh beda dipakainya aja. Kalau misalnya kita di soal nggak dikasih tahu nih, kita belum tahu si standar deviasi dari masing-masing portofolionya, masing-masing aset kita, misalnya si standar deviasi A atau B-nya, itu kita pakai standar deviasi yang ini karena dia nggak perlu komponen standar deviasi A atau B-nya. Terus kalau yang standar deviasi ini tuh dia digunain bisa lebih dari 2 aset investasi. Kalau misalnya kita punya 3 aset investasi atau 4 aset investasi atau lebih, itu kita bisa pakai si standar deviasi ini. Tapi kalau di sini di to security case ini tuh khusus buat 2 aset investasi aja. Kalau kita cuma punya 2 aset investasi aja, jadi kita pakai yang ini. Dan kita udah tahu sih standar deviasi dari A dan B-nya. Apakah udah cukup jelas? Oke. Masih ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Kalau nggak ada, berarti udah bisa kerjain soal tugas pertemuan 2-nya. Nanti kalian tuh di sana harus milih 2 saham dari 3 saham yang kalian pilih 2 aja. Ya, jadi selamat ngerjain. Aku bakalan tutup Zoom-nya, jadi kalau mau ada yang tanya, bisa tanya di line aja ya, lewat line. Oke, Kak. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Banyak, Kak. Terima kasih, Kak.